Selamat malam minggu para cuy, yang masih nungguin chat dari mantan, yang udah bobo bareng orang lain, kembali lagi di paket malam minggu, segmen yang khusus dibuat buat kalian yang lebih milih nonton film aneh. Nah, kali ini kita bakal nyemplung ke film yang jujur aja nih, konsepnya keren, multiverse, eksperimen ilmiah, dimensi alternatif, tapi bentuk syaitonnya kayak bekas bantal dijemur pas hujan. Film ini, kacau dah cuy pokoknya. Oke lah, kalau begitu, tanpa alon-alon, langsung aja deh ke ceritanya. Chapter 1 dibuka dengan dua orang mahasiswa gabut, yang ingin ngaleng atau bikin grafiti di sebuah gedung tua, belakang kampus, sambil memfilmkannya. Si wanita bernama Emily, dan si pria yang merekam bernama Brian. Emily bikin 1-2 coretan, sampai akhirnya menemukan sebuah pintu aneh berdiri yang ada di sana. Apaan tuh? Maybe it was just left. Namun tak lama ada sebuah pergerakan, yang langsung dicek oleh Brian. Tapi tiba-tiba, suara teriakan dari Emily, dan pintu sudah terbuka, dengan Emily yang hilang entah kemana. Lalu ia mengecek ke pintu itu, ia terkejut, karena dari sisi lain, pintu transparan, di sisi lain pintu menuju sebuah tempat asing. Tapi malah ini yang nongol. Halo guys. Dan tadi adalah rekaman yang ditonton oleh Ash dan Sam, dua mahasiswi perfilman. Sam ingin menjadikan kejadian yang dialami Brian menjadi sebuah film yang sedang mereka garap, karena faktanya, Emily benar-benar sampai sekarang belum ketemu. Mendengar itu, Ash pun tak yakin, karena ia tak mau menggunakan kesusahan orang menjadi keuntungannya, maka ia akan memikirkannya terlebih dahulu, dan Sam mengerti itu. Semua portal berita mengabarkan menghilangnya Emily, dan Ash menemukan sebuah situs bernama NVS Limited yang memuat gambar Emily, yang di situ juga ada alamatnya. Penasaran, Ash mulai pergi ke alamat itu, sendirian dengan menaiki kapal. Ash sampai malam hari, dan hujan pula. Sambil merekam, ia masuk ke sebuah pintu yang isinya adalah sebuah rumah besar. Fuck man, it's a big house. Situasi sepi tanpa lampu, dan tak ada siapa-siapa. Setelah puas dari situ, ia menelpon Sam. Ia berkata ingin membantu mencari keberadaan Emily. Di chapter 2, hal pertama yang mereka lakukan adalah menemui Brian di apartemennya. He's probably just nervous about being on camera. Hi. Hi, Brian. Setelah bertemu, Ash dan Sam mulai mewawancari Brian dengan pertanyaan, sedang apa Brian pada kejadian itu? Brian menuturkan, ia sedang mengejarkan proyek besar. Ia dan Emily bekerja sama dalam proyek itu. Brian belum siap memberitahu itu proyek apa, karena masih trauma. Dan sebaiknya mereka menjauhi tempat itu, karena ia pernah membaca tentang limbah nuklir jangka panjang yang dikubur. Limbah nuklir itu tetap berbahaya selama ribuan tahun. Jadi mereka menguburnya, menyimpannya tepat di bawah bumi. Jadi para ilmuwan berusaha untuk menyembunyikannya dengan membangun sesuatu yang bisa dijauhi masyarakat untuk tidak mendekati penguburan limbah itu. Brian menduga bahwa limbah nuklir adalah media resonansi antar dimensi. Singkat cerita, Ash dan Sam sudah menggasap pintu itu. Tapi karena Sam ada urusan, mereka akan mencoba besok hari.
Chapter 3. Di pagi hari sambil direkam, Sam ingin membuka pintu ini. Dan apakah rekaman dari Brian itu benar? Mari kita saksikan. Oh my god. Wah, isinya cermin cuy. Sam langsung bete, sampai akhirnya Ash menyentuh cermin itu. Jesus Christ, what? Freaked myself out. It just felt weird. Where's my reflection? Mum? And what's happening? Mum, don't listen to it. Setelah kejadian itu, Sam, Ash dan saya bingung. Tapi di sini, Ash menjelaskan saat tadi ia menyentuh cermin itu, ia merasa bahwa ia menyentuh seseorang yang adalah dirinya sendiri dari dimensi lain. Sampai malam, mereka terus membahas sampai ditulis, fenomena apa yang mereka alami tadi. Mereka berpikir dari kebocoran gas, halusinasi, kunci ke multiverse lain, pintu neraka, alam bawah sadar, alam mbah dukun. Dengan segelas air putih mbah dukun baca mantra. Mereka menulis semua kemungkinan itu. Mereka benar-benar bingung. Tapi Ash berkata, gimana pun kita tetap harus masuk ke dalam pintu itu untuk mencari keberadaan Emily. Malam kedua di chapter ketiga. Situasi di luar sedang hujan, dan saya melihat ada yang sedang memperhatikan dia dari bawah. Dan tepat jam 12:30, Sam sebenarnya ingin masuk, namun ia urungkan, karena ia takut terjebak sendirian di pintu itu. Besok harinya, dengan menggunakan RC yang ditempel kamera, mereka ingin memasuki pintu itu dengan memantaunya lewat HP. What is that? Pandas. It's like Chapter 4. Mereka mulai masuk, dan tak lupa mengganjal pintunya, kalau tertutup berabe juga. still alive. I think Emily is in here. Mereka sudah masuk, dan mencoba bermain-main di sana. Di situ, Sam si asik-asik aja, namun beda dengan Ash, ia tak nyaman berada di situ dan ingin cepat kembali. Lalu mereka menemukan sebuah tanda, kemungkinan itu berasal dari bahasa Gujarat. Tanpa memperdulikan itu, mereka pun masuk. What the fuck? Tapi di situ mereka malah menemukan boneka panda segede lemari. Dan akhirnya, It's fine. Sam, we've got to go. What the f- masuk malam ketiga. Setelah kejadian tadi, sekitar jam 10, saya mengajak Ash untuk pindah ke kamarnya. Namun keanehan muncul setelah mereka pergi. Pintu itu tiba-tiba ada yang ingin membuka dari dalam. Bagusnya sudah diganjel. Chapter 5 dibuka dengan penjelasan seorang dosen yang bernama Dr. Inis. Dalam kelas, yang tampak membosankan. Setelah kelas selesai, mereka menemui Dr. Inis. Mereka ingin meminta pendapat sang dosen. Si dosen diberikan video rekaman mereka yang kemarin. Dan setelah melihatnya, Dr. Inis terkejut, dan ia tak percaya ini ada di kehidupan nyata. Lalu ia teringat sebuah video dari seseorang penjelajah di Meksiko yang hilang di sebuah bangunan terbengkalai. Dan kameranya baru ditemukan beberapa minggu kemudian. Meksiko 1997. Dalam kondisi hujan terlihat si penjelajah memasuki sebuah bangunan terbengkalai. Ia menjelajahi setiap jengkel gedung yang penuh grafiti.
Lalu ia ke sebuah sudut yang tiba-tiba berubah menjadi cerah. Sedangkan sisi di belakangnya masih hujan. Penasaran? Ia mencoba untuk maju terus, sampai akhirnya ia menemukan banyak balon, yang entah ditiup oleh siapa. Tapi yang aneh, tiba-tiba kakinya patah, dan akhirnya setelah menonton, Ash mulai bertanya, apakah pintu itu? Pintu yang sama dengan yang ada di apartemen mereka? Siapa pembuatnya? Dan apakah Danantara tak dikorupsi? Mendengar pertanyaan itu, Dr. Inis menjelaskan yang ia ketahui, dulu pernah ada peradaban kuno yang menemukan cara mencapai dimensi lain. Seperti meditasi, eksistensi, dan mereka mengembangkan praktik ini ke alat fisik, seperti pintu-pintu ini. Seperti magic, dan mereka juga akan mengorbankan seseorang untuk dimensi lain, agar menjaga dunia tetap stabil. Setelah penjelasan itu, saya menuturkan niat mereka, bahwa ada seseorang wanita yang terjebak di pintu itu, mereka ingin mencarinya, dan meminta ide kepada Dr. Inis. Di chapter 6, Dr. Inis sudah ada di apartemen mereka, dan ingin membuktikan apakah ini semua nyata. Dan ia bertanya apa hewan kesukaan Ash. Karena ia mengetahui trik dari pintu ini, mereka harus memikirkan sesuatu lalu mereka akan muncul di tempat itu. Dan Dr. Inis mencobanya. Oh my god, it's real. Yang ternyata, mereka tak berada di laut, mereka malah nyasar ke sebuah tebing yang ada piramidnya. Namun perhatian mereka tersita, karena ada suara di langit, yang ternyata waduh anjay, paus ngambang cuy. Setelah mereka melihat kejadian super itu, mereka pun merayakannya, karena kali pertama mereka mendapatkan pengalaman yang seeksotis itu. Lalu Sam dan Dr. Inis mengobrol. Dr. Inis tahu film Sam dan Ash yang dibuat sebelumnya yaitu Bear Market, yang menurutnya cukup bagus. Sam merasa bahagia sekaligus ia juga cukup stres, karena ia harus memikirkan terobosan-terobosan untuk film selanjutnya. Masuk malam keempat, terlihat Dr. Inis sudah tidur, sementara Sam berdiri di depan pintu, ingin masuk tapi ragu. Singkat cerita di jam 2 malam, semua sudah tertidur, lalu tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Entah dibuka oleh siapa, sampai ini yang terjadi. Ash berteriak, membuat semua terbangun. Ia berkata bahwa ada yang sedang memperhatikannya pas lagi bobo. We can do this, come on. Don't turn it on me. Tiba-tiba Emily kembali, mereka langsung mewawancarainya, mereka bertanya kemana Emily selama ini. Emily menjawab, sewaktu ia masuk, cuma kegelapan dan seperti ada gereja di sana. Lalu ia menemukan sebuah pintu, dan memasukinya, dia malah berakhir di sini. Tak lama bel berbunyi, Brian pun sudah datang, dan Ash yang akan menjemputnya, untuk menuju ke atas, tapi malah ini yang terjadi. Pretty weird. Mereka disetrum oleh Brian, yang ternyata ia adalah Brian palsu. Ia pun membawa Ash pergi. Mengetahui itu, Sam dan Emily akan menyelamatkan Ash, sedangkan Dr. Inis akan mencari Brian. Last chance to turn back. Begitu masuk ke pintu, mereka malah masuk sebuah pantai yang banyak pintunya. Daripada bingung, mereka masuk ke sembarangan pintu. Lalu mereka sampai ke sebuah gedung terbengkalai, namun tak menemukan apa-apa. Banget.
Lalu mereka mulai dengan pintu yang berbeda, dan mereka masuk ke gedung kosong lagi. Dan terdengar teriakan yang sangat melengking, buru-buru mereka mencarinya. But if I see no Brian, I'm gonna kick him in the fucking nuts. Sampai mereka masuk ke dalam gereja, yang ternyata mereka menemukan Emily yang dari dimensi ini, dalam kondisi yang mengenaskan. Tahu bakalan berbahaya, mereka cepat-cepat keluar dari dimensi ini. Setelah keluar Emily pun bingung, karena kenapa dia melihat dirinya sendiri. Saya mencoba menenangkannya, dia pun mengatakan bahwa, itu adalah dia dari dimensi lain. Sementara, Dr. Inis, ia sudah berada di apartemen Brian. Ia mencoba untuk mencari petunjuk di mana keberadaan Brian yang asli. Kebetulan pintu itu tak terkunci, maka Dr. Inis bisa masuk ke dalam, dan ia menemukan sebuah laptop dan sebuah rekaman. Di dalam rekaman, ia melihat Brian palsu, yang sedang mencopot kukunya sendiri. Dan terlihat pintu itu berada di apartemennya Brian palsu. Dan ternyata si anak muda kentir inilah yang menaruh pintu itu, di gedung terbengkalai. Yang kebetulan kejadian itu pas banget saat Emily dan Brian asli datang. Dan dia juga yang menyebabkan Emily masuk, karena ia dorong. Lalu setelah ia menghilangkan Emily, malamnya ia ke tempat Brian asli, dan melumpuhkannya. Rekaman habis, tapi tiba-tiba Dr. Inis mendengar suara dari basement, dan ia mulai mencari asal sumber suara yang kemungkinan itu Brian asli. Okay, I have done. Semakin ke dalam, suara itu makin terdengar, dan tiba-tiba Jesus. Brian. dan inilah Brian yang asli. Di chapter 9, Brian palsu tiba-tiba keluar dari pintu. Seketika itu juga Sam mengejarnya, sedangkan Emily mencari Ash ke dimensi lain. Kejar-kejaran melewati dimensi yang sangat amazing uhui, dan akhirnya Sam tahu bahwa Brian palsu menggunakan kapur untuk pindah-pindah dimensi. Dan Sam pun kelelahan dan memutuskan untuk berhenti. Namun di situ sudah ada Brian palsu yang langsung menyerangnya. Tapi tiba-tiba, Oh, God. You're not. setelah Brian palsu dilumpuhkan oleh Pandawa Tepak, ia pun pergi ke sebuah batu dan kembali ke pantai. Ash dan Emily pun belum kembali, dan ia masuk ke dimensi lain lagi. Ia muncul di sebuah gedung, tapi tiba-tiba Halo guys. mereka bertiga akhirnya bertemu dan kembali ke pantai, yang di situ ternyata sudah ada Brian palsu. Ia berkata, mereka semua menghancurkan rencananya, dan ia meminta kepada dewanya untuk menghabisi para wanita ini. Doanya dikabulin,
Tiba-tiba semua pintu pun hancur, mereka harus pergi dari situ. Namun Sam tak mau, ia ingin menetap di dimensi ini. Karena dunia nyata terlalu berat baginya. Dan ia memilih berpisah dengan Ash dan Emily. Go. Sam. Shut the door. Me. Shut the door. Shut. Setelah kejadian kacau itu, 7 bulan setelahnya sambil merekam, Ash berkata Sam benar-benar menghilang dan ia berharap Sam bahagia dengan pilihannya. Mereka juga ke tempat Brian, mengecek keadaannya, dan Ash menemukan pintu kecil yang dibawa oleh Sam. Tapi gokilnya sekarang mereka tahu, membuat pintu dimensi untuk mereka sendiri. Dan setelah itu, dan itulah kisah absurd dari film ini. Film yang berusaha ngajak kita mikir soal realitas paralel, tapi demitnya malah kayak makhluk hasil fotokopi rusak dari dimensi lain. Sebenarnya konsep film ini tuh bisa banget jadi masterpiece. Ada unsur ilmiah, multiverse, horor eksistensial, dan tragedi. Tapi sayangnya, CGI-nya kadang kerasa kayak efek filter IG. Beberapa momen yang harusnya tegang malah jadi lucu. Akting para pemerannya lumayan solid, terutama karakter utamanya yang kelihatan benar-benar stres, tapi alur cerita di tengah agak ngambang, kayak sutradaranya nyasar ke dimensi naskah yang belum selesai. Tapi, kita harus apresiasi niat dan keberanian film ini ngangkat konsep rumit ke layar indie. Tapi nih cuy, film ini sempat tayang perdana di Freakfest 2024, dan dapat beberapa penghargaan minor di Festival Horor Eropa. Best Skiffy Horror Concept Dark Sky Festival, UK, Best Sound Design nominee Brussels Nightmare 2024, tapi ya penghargaan bukan segalanya. Yang penting kita sebagai penonton dapat pelajaran. Kalau kalian suka dengan cara gue nyeritain film-film absurd tapi mikir kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Ulasan Film pamit. Wassalamualaikum para cuy. Sampai ketemu di dimensi film kocak berikutnya. Bye-bye.